Halo semuanya, saya Helen. Di sini saya akan menjelaskan tentang mental health di masa pandemi. Sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya tentang apakah kalian pernah merasakan tertekan, stres, ataupun merasa kesepian di masa pandemi? Kalau iya, mungkin mental health kalian sudah mulai terganggu di masa pandemi ini. Menurut World Health Organization atau WHO sendiri mengatakan bahwa pada masa pandemi ini banyak masyarakat yang datang ke psikolog atau psikiater untuk menangani mental health mereka di masa pandemi ini. Sebenarnya apa sih yang membuat mental health kita bisa terganggu di masa pandemi ini? Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa membuat mental health kita terganggu. Yang pertama, mungkin karena kita stres ataupun tertekan. Kita stres ataupun tertekan ini bisa dari tugas yang banyak yang diberikan oleh dosen karena niat baik mengajar agar kita bisa lebih paham tentang materi yang diajarkan, ataupun bisa tertekan karena kita melihat pencapaian teman kita yang sudah magang ataupun mengikuti lomba dan menang, dan kita merasa sedikit tertinggal dari mereka yang membuat kita akhirnya menjadi tertekan. Lalu yang kedua mungkin karena kita kesepian, karena yang awalnya kita offline bertemu banyak teman, tapi kita jarang berkomunikasi secara online dan akhirnya kita harus berkomunikasi secara online. Akhirnya kita awkward dan akhirnya susah untuk berkomunikasi kembali dan akhirnya menjadi jauh. Lalu bisa karena perekonomian yang memburuk karena dampak pandemi yang ada, yang awalnya perekonomian kita baik, lalu tiba-tiba di masa pandemi banyak PHK, banyak toko atau perusahaan yang bangkrut, yang tutup ataupun gulung tikar, yang membuat perekonomian kita berubah, yang akhirnya kita menjadi stres ataupun tertekan yang disebutkan di yang pertama itu. Lalu karena hal ini sehingga kita harus lebih aware lagi terhadap mental health, karena dampak dari mental health sendiri tidak bisa diremehkan, bahkan bisa saja nyawa kita yang jadi taruhannya. Apalagi di Indonesia sendiri kita kurang sekali edukasi tentang mental health di kehidupan kita. Bahkan ada yang berpikir, wah mungkin kamu kurang dekat nih sama Tuhan jadi kamu bisa stres ataupun sejenisnya. Padahal mental health bukan tergantung keimanan seseorang. Nah, kita bisa ambil contoh dari siswa SMP yang bunuh diri karena banyaknya tugas yang diberikan saat daring. Mungkin hal ini karena di masa-masa SMP kita seharusnya banyak main sama teman-teman, ataupun tugasnya tidak terlalu baik saat kita harus bertemu secara offline, tapi tiba-tiba kita harus secara online. Guru memberikan banyak tugas agar kita banyak paham, tapi kita tidak bisa bertemu dengan teman, tidak bisa refreshing, yang akhirnya menjadi beban pikiran, yang akhirnya siswa SMP ini berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena sudah lelah dengan kehidupan. Nah, oleh karena itu kita harus tetap menjaga mental health kita agar tetap baik. Di sini apa saja sih yang membuat mental health kita bisa menjadi lebih baik atau lebih stabil? Nah, yang pertama bisa lewat aktivitas fisik. Aktivitas fisik kita pun jangan yang membuat kita bisa terkena pandemi, tapi tetap mematuhi protokol seperti treadmill atau lari di tempat jika tidak mempunyai treadmill, ataupun lompat tali di rumah, dance, ataupun aktivitas sejenisnya yang bisa memacu kita melakukan aktivitas fisik, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Lalu yang kedua bisa dengan menjaga pola makan kita menjadi lebih sehat, yaitu mengikuti 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga bisa dengan memperbaiki pola kehidupan kita, yang awalnya suka begadang menjadi cukup tidur, ataupun yang awalnya merokok menjadi mengurangi kebiasaan tersebut. Lalu yang keempat bisa dengan tetap berkomunikasi
pengertian dan tetap bisa dekat dengan mereka. Lalu yang kelima mungkin dengan memilah-milah informasi, karena di masa pandemi ini pasti banyak sekali informasi yang beredar dan belum tentu semuanya adalah suatu informasi yang benar, karena bisa aja informasi yang beredar ini bisa mengganggu mental kita karena kita terlalu khawatir dengan banyak hal dan akhirnya kita menjadi tertekan oleh hal itu. Nah, jadi dalam hal ini kita harus tetap menjaga mental kita agar tetap baik di masa pandemi, karena dampak yang diberikan itu tidak kecil dan kita bisa menjaga hal itu dengan hal yang sudah saya sebutkan tadi, dengan cara aktivitas fisik, pola makan yang sehat, pola kehidupan yang baik, tetap berkomunikasi dengan teman dan keluarga, dan juga bisa dengan memilah-milah informasi yang ada. Di masa pandemi ini saya harap teman-teman dan kalian semua bisa tetap sehat secara fisik dan mental. Sekian dari saya, terima kasih.